Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai stunting. Ada yang pernah dengar tentang stunting? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Bidan Novi. Sebelum kita mulai membahas mengenai stunting, isi terlebih dahulu lembar tes di link pojok kanan atas ya. Pengertian stunting menurut WHO merupakan gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Dan menurut UNICEF, merupakan presentasi anak 0-59 bulan dengan tinggi di bawah minus yang diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Tahukah kamu, pada bulan Februari 2017, menurut Telegraph, tinggi badan rata-rata dapat bervariasi berdasarkan kelompok ras dan etnis yang dikelompokkan berdasarkan negara. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Association of Southeast Asian Nations (DNA), orang Filipina merupakan ras terpendek kedua di dunia. Sementara orang Indonesia adalah satu-satunya orang lebih pendek daripada orang Filipina di kawasan Asia. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting mencapai angka 37,2%. Stunting bukanlah hal yang sepele. Hasil riset Bank Dunia menggambarkan kerugian stunting mencapai 3-11% dari pendapatan domestik bruto atau PDB, dengan nilai PDB pada tahun 2015 sebesar 11.000 triliun. Kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia diperkirakan mencapai 300 triliun sampai 1.210 triliun per tahun. Angka yang besar ya. Lalu, bagaimanakah gejala stunting pada anak? Berikut ini adalah beberapa gejala stunting pada anak yang harus diwaspadai oleh para orang tua. Di antaranya adalah 1. Bertumbuh pendek. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan yang berada di bawah garis -2 pada grafik pertumbuhan menurut WHO. Kedua, sering sakit. Indikator stunting adalah menurunnya fungsi kekebalan tubuh akibat kurangnya nutrisi dalam waktu berkepanjangan. Anak yang mempunyai kekebalan tubuh rendah akan lebih sering sakit yang biasanya akan diakibatkan oleh penyakit infeksi. Contohnya, anak sering demam, muntah, diare, dan yang lainnya. Ketiga, menurunnya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif yang menurun dapat dilihat dari adanya hambatan dalam perkembangan anak. Sebagai contoh, anak belum mampu mengucap kata di usia 2 tahun atau belum bisa makan sendiri di usia 1 tahun. Untuk yang keempat, wajah lebih muda dari anak seusianya. Ciri-ciri anak stunting yang satu ini terjadi akibat pertumbuhan anak yang lebih lambat, sehingga ia terlihat lebih muda dari teman sebayanya. Untuk yang kelima, telat menstruasi. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, masa pubertas akan melambat seiring dengan tubuh kembang yang juga melambat. Yang terakhir adalah pertumbuhan gigi yang terlambat. Tanda anak stunting adalah tumbuh kembang yang cenderung melambat. Ini juga mencakup pertumbuhan gigi yang akan lebih lambat dibanding anak seusia. Upaya pencegahan merupakan hal yang utama untuk mengatasi stunting. Para ibu hamil diharapkan bisa rutin melakukan pemeriksaan kandungan ke fasilitas kesehatan terdekat, rutin mengkonsumsi tablet tambah darah, serta memenuhi asupan gizi seperti protein hewani yang baik bagi tumbuh kembang janin. Bagi remaja putri, jangan lupa minum tablet tambah darah ya, paling tidak 1 tablet seminggu sekali. Untuk bayi dan balita, pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan dilanjutkan hingga usia 2 tahun, ditambah dengan makanan pendamping ASI yang diperhatikan komposisi protein hewani di dalamnya. Dan jangan lupa datang ke Posyandu setiap bulan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan, serta imunisasi balita. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai stunting. Pantau terus channel ini ya untuk video edukasi lainnya. Jangan lupa untuk mengisi link post-test di kolom deskripsi.
Saya Bidan Novi undur diri, semoga konten ini dapat lebih bermanfaat untuk orang tua dan para calon orang tua ke depannya. Melihat kolam airnya keruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.